rupiah. Sekali lagi, sisanya 472.760 rupiah. Tapi perlu kita ketahui bahwa di sini masih ada infak yang berbentuk barang, yaitu semen. Bahwa infak yang berbentuk barang itu kalau diuangkan itu 917.000. Saya ulangi, infak yang berbentuk barang kalau diuangkan itu 72.917.000. Ini berbentuk semen. Jumlah total semen dari uang tersebut itu ada 807 sak semen. 807 sak semen yang sudah dipergunakan untuk proses pembangunan 365 sak. Saya ulangi, yang sudah dipergunakan 365 sak. Jadi yang belum terpakai atau masih saya pegang notanya itu ada 442 sak. Nah, ini jadi dering-dering, Bu. Nanti dari kumpulan di sini ada yang tanya, semennya masih cukup? Insya Allah mendekati cukup. Pernah saya sampaikan, Bu, ada keluarganya yang mau nitip material, itu koordinasi dulu ke panitia. Saya lanjutkan. Jadi sisa uang yang sebesar 472.760 rupiah dikurangi total barang yang tadi 72.917.000, itu uang yang masih utuh atau dipegang itu 399.843.060 rupiah. Sisa uang yang masih ada 399.843.060 rupiah. Ya, mudah-mudahan apa yang jadi harapan kita semua, mudah-mudahan dengan izin Allah pembangunan bisa berjalan dengan lancar, infak enteng digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau menanggapi apa yang sebelumnya dikasih saran oleh Pak Budi selaku Ketua BPD. Dulu pernah dimunculkan, cuman dari teman-teman panitia itu bahkan kepengen itu nyuwun sewune sudah terpikirkan, cuman kadang-kadang mandan izin, Pak, ditariki akad, ditariki konsumsi, ditariki kerja bakti, kok arep ditariki ini insya Allah senjata pamungkas, Pak. Dan itu sudah diterapkan di desa saya di Tegal. Itu tiap Jumat atau tiap hari Ahad nanti tinggal dipilih, itu ada relawan tong masjid plung 1.000, plung 10.000, plung, itu sangat membantu. Jadi seminggu sekali ada relawan tiap RT tong. Tapi nanti setelah kayune panitia mudah-mudahan sih nggak sampai ampun-ampunan ya. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Dan insya Allah kalau terpaksa ya itu bisa dilakukan. Kalau ada relawan insya Allah berjalan. Ya sekali lagi, kalau saat ini kayaknya belum sepakat, Bu, ya itu tadi wis dijaluki akad, dijaluki konsumsi, dijaluki tenaga, kok isi anak tarikan mana? Masya Allah, kayaknya di peres. Makanya mandan ya Allah, iya ya. Makanya ayolah bareng-bareng. Untuk yang di luar emang sebenarnya Pak Budi kita belum maksimal, paling kita lewat media sosial ya, Pak Tunimah khususnya. Nanti juga mohon dilaporkan ya Pak Tunimah perjalanan pembangunan saat ini. Terus insya Allah kita juga akan bergerak
beberapa kota, harapannya mendapatkan hasil yang maksimal. Kita ikhtiar, kita usaha bagi proposal sebanyak-banyaknya. Masalah hasil, masalah besar nominal itu bukan urusan kita. Yang menggerakkan adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya titip pesan ke Pak Kiai Nun Sewu, kalau hari Jumat ya kirim Fatihah lah buat para doi. Cukup deh untuk laporan keuangan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas, kurang jelas, nanti bisa di sesi acara bisa ditanyakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bendahara panitia. Mudah-mudahan masih kuat ya dengan sisa uang 399 juta masih gagah ya bendahara. Terus selanjutnya diskusi terkait dengan progres pembangunan Masjid Nurul Huda yang akan dipandu oleh Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Kelahang. Kepada Bapak Tuha, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kau hormati Bapak Kiai Munamir, yang kau hormati Bapak Kepala Desa dan mewakilinya dan seluruh pejabatnya, yang saya hormati para tokoh masyarakat Desa Kelahang, dan yang saya hormati para musyawirin yang malam hari ini alhamdulillah diberikan waktu kesehatan bisa berkumpul di sini untuk bahas kemaslahatan dan insya Allah perkara yang baik untuk kita pikirkan bareng-bareng. Terkait dengan pembangunan masjid, alhamdulillah yang ada di belakang saya atau yang samping kita sudah terlihat wujudnya, sudah terlihat progresnya. Dan insya Allah dari biarpun masih berantakan harus tetap menapik. Belum mulai tunggu lah. Benar lagi. Nah, kita dari panitia menanggapi dari Pak Bendahara tadi dan Bapak PPD juga, memang saya menginstruksikan di awal itu kita untuk penggalangan dana kita berfokus ke lokal dulu Pak. Ke lokal dulu kita memberdayakan di warga Kelahang. Tapi alhamdulillah luar biasa kita bisa mencapai dari warga Kelahang itu. Nah, dari warga Kelahang itu malah kurang lebih 900-an ya. Itu murni dari iuran warga Kelahang, yang hitungan pacul dan apa, tapi ternyata cukup pula 100 juta. Kalau diuangkan semua mungkin 1 miliar lebih Pak. Mendoanya boleh juga. Nah, apa baik? Kerja bakti nih. Kerja bakti ini mungkin diuangkan 1 miliar lebih uang apa? Uangnya orang Kelahang yang sudah masuk ke masjid. Nah, kita di panitia memang dihadapkan ke satu keputusan yang memang nanti akan saya utarakan. Kita sudah mendekati bulan Ramadan yang kita targetnya di bulan Ramadan itu sudah bisa digunakan untuk taraweh. Tapi kalau kita mengejar untuk selesai 100% itu kaya-kayanya ya bukan mungkin kecuali sang kuryang ya. Jadi kita akan progres untuk per hari ini secara tiang keseluruhan sudah selesai, seluruh atas sudah selesai, sekarang sudah mulai menginjak ke atap mungkin dalam 1 bulan ya Mas Mam, 1 bulan awal ini 1 bulan itu atap sudah selesai. Jadi bulan depan itu masjid sudah ada atapnya tapi belum ada dindingnya. Nah, setelah atap itu selesai, memang kemarin saya diskusi dengan tukang itu, kita akan ngejar di blur dulu biar bisa digunakan untuk jumatan dan jamaah, dan ngejar dinding depan dan tempat wudhu. Jadi nanti di bulan puasa dinding bagian depan itu selesai, tempat wudhu 2 selesai, sama lantai juga sudah setidaknya pelur halus, lampu ada, sound ada, sudah bisa buat jamaah. Jadi kayak yang Medina ya jemaah yang Jabal lah, orang panas. Karena nanti di bulan dan setelah atap selesai itu sudah bisa digunakan itu jamaah, pola kerja pun akan berubah. Liburnya tukang itu di hari Jumat, Minggu tetap kerja. Jadi Jumat yang libur, bukan Minggu. Para pekerja itu tukang dan yang lain itu akan liburnya hari Jumat. Karena Jumat nanti juga kita dari panitia akan minta tolong dengan Mas Muji
Puji selaku komandan Banser untuk angsornya di hari Jumat mungkin pagi baru beres-beres jamaah. Nah untuk bulan puasa insya Allah sudah lebih layak lagi untuk digunakan. Nah dana yang tadi itu termasuk digunakan untuk membangun ini Pak ya, bukan untuk mencetak. Termasuk yang membangun yang kita lagi gunakan untuk masjid sementara ini, tembok dan ya ini semuanya lah. Jadi insya Allah masjid naik perjalanan dari seberapa digunakan per hari ini atau kira sebut cash flow atau pas lancarnya insya Allah masih aman. Dan nanti setelah, karena bulan puasa itu tidak bisa secepat progres di bulan selain puasa, karena mungkin ya namanya tenaga manusia di bulan puasa. Ya mungkin nanti akan kita bicarakan lagi di bulan puasa apakah kerjanya full time atau setengah hari atau bagaimana, karena kita juga ngejar wong ini yang terawih awalnya kerja berantakannya, apakah keberaniannya nanti kita ngobrol hutang. Tapi monggo setelah saya ngobrol ini divisi Bebas Mawon kalau ada usulan terkait dengan pembangunan masjid, apapun usulannya itu akan sangat membantu kita, termasuk untuk kita. Mungkin dari saya dulu, tapi ini ada informasi penting. Nggak tahu kenapa setiap kita kumpulan masjid ibadahnya kepen apa? Ini tanda-tandanya dari Dona Gustalah kan? Kali dari satu kali tiga. Jadi nek pacak klik lang kumpulan masjid. Monggo diskusi mawon. Dari siapa dulu, nggak ada yang mau diutarakan atau dibicarakan atau minta keterangan lain-lain. Jadi Pak Pemahami atau ada yang lain monggo. Pansere. Terus ya Bapak-Bapak, mungkin di proposal tampilan masjid itu tidak akan sama dengan yang jadi. Di proposal itu secara struktur sama persis, cuma mungkin secara tampilan ada beberapa perubahan. Perubahan itu mengikuti karena kemarin di ukuran awal dengan yang terjadi ini ada sedikit perubahan. Sedikit perubahan karena terkait dengan arah kiblat. Ya, masih Pak Udin. Jadi sisi sayap kiri sama sayap kanan itu ada perubahan sedikit, tapi secara bentuk masih sama. Monggo Bapak Ibu sekalian, mohon masukan dan sarannya. Sambil menunggu masukan dan saran, saya sampaikan sekali lagi ya, barangkali ada saudara atau keluarga yang mau menginfakkan barang, itu sekali lagi mohon dengan sangat itu konfirmasi dulu ke panitia ya, karena kebutuhan yang akan digunakan khususnya material itu supaya speknya itu tidak nyuwun sewu harus disesuaikan dengan yang sudah ada. Semen diusahakan kita pergunakan yang 3 roda. Seandainya pun nyuwun sewu tiba-tiba ada nota, ya tetap kita terima. Tapi diusahakan untuk semen kayaknya cukup. Ini kebutuhan yang akan datang itu hebel, semen hebel atau mortar itu bisa. Nah ini ada tambahan lagi untuk granit ukurannya juga sudah ada. Barangkali ada informasi ya, yang suka infak granit, infak keramik kamar mandi, ini sudah disiapkan ukurannya oleh nyuwun sewune Pak Asuha dan Pak Wahidin sudah diukur. Jadi mohon dengan sangat kalau ada nyuwun sewune saudara atau keluarga yang mau infak material, langsung konfirmasi kebutuhannya apa, speknya atau mereknya, nah, supaya yang sudah ada itu yang datang itu tinggal mengikuti. Jadi dipasang itu orang gejrot. Contoh hebel kalau tidak semerek itu biasanya orang ketang semili 2 mili itu beda. Makanya diharapkan itu satu ukuran. Nah, biar tukangnya kok
orang bingung cari pasang. Rasanya seperti itu. Monggo ditunggu masukan dan arahannya. Panitia boleh bertanya kepada Pak Tukang pun boleh ya. Ya, Pak Tukang. Ya. Mau curhat monggo mumpung di sini. Terkait dengan kendala-kendala di lapangan monggo. Karena jujur saya juga jarang di lapangan. Ayo. Dan uji nggak perlu pakai mic lah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat para bapak, sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Alhamdulillah sudah saged mengikuti perkawon menika. Kesempatan kangge kula matur dhateng khususipun panitia mengenai kegiatan pembangunan masjid. Ingkang badhe kawula sampaiaken inggih menika rencana pengecoran. Pengecoran masih 3 tahap lagi pengecoran, yaitu pengecoran yang akan segera dilaksanakan kurang lebih tanggal 29 itu pengecoran dak. Dimohon datang sedaya poros derek khususipun warga masyarakat Kelahang sami disengkuyung ya amargi ngecor niku kirang langkung 31 kubik, hampir 200 sak, bahkan 200 sak lebih, berarti 200 molen. Saking menika dalu menika kangge monggo sami dipun penggali bahwa pengecoran yang akan datang ini ngecor dak kurang lebih 31 kubik. Kira-kira semennya itu 210 sak atau mungkin 200 sak. Kalau mungkin menggunakan molen 2 mungkin masih kurang karena mengingat banyaknya volume beton yang akan dicor. Kemudian rencana pengecoran yang ketiga, kami mohon bantuannya juga tanggal 5 Februari. Juga volumenya kurang lebih 18 kubik. Dan pengecoran yang terakhir yaitu ngecor dak di atas ruang utama masjid, rencananya tanggal 18 atau 19, karena 18 itu jatuhnya hari Sabtu tanggal merah, mungkin kalau tidak bisa mungkin tanggal 19-nya, sehingga sampai 1 Ramadan itu sudah 1 bulan lebih umur beton sehingga bisa dibongkar keseluruhan. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada meleset rencana kita, kegiatan pengecoran, kegiatan struktur beton pembangunan masjid. Dan berikutnya mengenai mengenai progres volume beton struktur kurang lebih sampai saat ini 45%, berarti kita masih harus mengerjakan struktur beton pembangunan masjid itu 55% lagi. Kira-kira masih menggunakan semen sampai 600 sak lagi, itu baru sampai ke struktur pembangunan masjid. Jadi mungkin untuk kelanjutannya, untuk pasang hebel dan lain sebagainya mungkin bisa lebih banyak lagi. Ini hanya untuk menyelesaikan struktur beton sampai ke dak yang paling atas, itu masih menggunakan semen kurang lebih 600 sak lagi. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah silakan gunakan Pak Wahidin kan dia nambahin. Ayo Pak Wahidin, gaspol. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hormati Bapak Panitia dan kita hormati Bapak BPD. Kita hormati pula para masyarakat yang lahan, tokoh masyarakat sekaligus. Saya singkat saja. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada masyarakat lahan yang sudah bekerja susah payah, sudah memberikan waktu untuk kerja bakti di pembangunan Masjid Indonesia. Kita selaku yang memandu tenaga kerja Masjid Indonesia, saya mengucapkan terima kasih bahwa saya ikut bangga karena saya didukung oleh masyarakat di lahan. Saya merasa bangga sampai saya merinding mau terus saja saya sampai berbesmili waktu pengetahuan yang kedua. Sama. Itu saja. Saya belum pernah selama saya dari tukang tahun 82 sampai sekarang baru mengalami pengetahuan sebanyak orang tersebut. Saya berterima kasih sekali. Benar saya sampai berbesmili itu. Nggak bisa bicara. Dan saya merasa bangga sekali kepada masyarakat Jakarta, benar-benar ikhlas untuk membantu Masjid Nurul Huda Jakarta ini. Amin. Karena apa? Mungkin itulah yang kita harapkan semasa kita masih hidup, gunakanlah untuk bekerja untuk pembangunan masjid yang nantinya akan dilangsungkan oleh cucu-cucu saya yang akan datang. Maka dari itu marilah kita bersama-sama kita mengguyung pembangunan masjid ini biar lancar dan aman. Dan mudah-mudahan kita selaku pekerja, mudah-mudahan Bapak Panitia, seluruh masyarakat Dekahan yang bekerja diberi kesehatan sampai pembangunan selesai. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wajaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbul, Pak Wahyudin, tetap semangat, tetap sehat ya Pak. Barangkali buka dus mau nambahin? Enggak. Kayaknya masjid tiang paling akeh kan ya Sokaraja ya. Paling Bener, Sokaraja itu paling akeh tiang itu Pak. Kami berinding ya. Karena masjid Dekahan ini secara bentuk memang paling aneh Pak. Paling anehnya karena tanahnya tidak menghadap kiblat, tapi masjidnya dikiblatkan. Nah secara bentuk jadi nanti dari luar itu masjid tetap tidak kiblat. Tapi begitu masuk kita otomatis diarahkan dari kiblat. Kopeng ya. Masjid dengan 2 dinding. Oh yang lain? Dan Yang uji terkadang tenggor pring apa pring? Ya. Iya, jadi orang ngerti. Pring anak pring lah, ngono lah keberan praktek. Kata akhir monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, setelah kita bersama-sama mendengarkan laporan dari bendahara perihal tentang pendanaan yang sampai detik ini yang perlu kita cermati adalah uang tunai yang terpegang kurang lebih 300 jutaan. Sedangkan progres ke depan itu masih butuh, terutama yang nilai uang loh. Kalau nilai material itu insya Allah mengalir. Contohnya itu PC atau semen kita sudah punya stok kurang lebih 500-an. Itu sedikit ada titik aman. Tapi untuk uang tunainya itu
otomatis akan terpakai di dalam untuk pembiayaan upah tukang. Gak mungkin tukang itu disemayani, bayarannya nyun sewu koyak serampung. Ya benar ya. Nah itu yang perlu bersama-sama, terutama panitia dan semuanya, bagaimana potensi kita menggali untuk menambahkan nilai uang tunainya itu yang berlipat-lipat. Kalau kita banyak material tapi nggak punya uang, itu yang mau mendirikan siapa? Karena yang tidak bisa semaya adalah upah. Karena dengan laporan awal dulu itu 1 minggu, saya pernah mendengar itu 1 minggu 13 juta awal itu. Kalau hitung secara kasar seminggu kok terlunas, 2 minggu 6 bekur. Nah itu yang perlu kita pikirkan bersama. Uang itu yang harus terpegang. Seandainya ada penatur tadi yang ada membantu untuk koordinasi dengan panitia, itu suatu celah untuk menutup kebutuhan. Tapi itu kebutuhan larinya ke material, bukan ke uang. Yang tadi saya sampaikan, materialnya banyak, uangnya tidak ada, kebingungan. Nah itu kita merenungkan bagaimana untuk potensi kayak tadi disampaikan, relawan 1 hari tok-tok ke rumah dan lain sebagainya, itu adalah celah cara untuk menggali potensi uang yang tunai. Kalau tidak ada celah lain, mungkin kita pura-pura lah surat dirai lah wis lah, daripada bangunannya materialnya akad tapi ora bisa diterusakan. Artinya secara tunai uang loh, tetap Allah akan dengan kekuasaannya akan terus berjalan pembangunan ini. Tapi kita juga harus ikhtiar, jangan semuanya itu material istilahnya, karena ini berkaitan dengan perputaran untuk upah pekerja. Kiranya itu saja sedikit saya masukkan untuk panitia, bagaimana untuk cara kedepannya biar kita bisa menggali uang untuk tunainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi benar Mas Iksan memang di awal saya akui dari panitia juga ada sedikit kecolongan terkait dengan tenaga kerja yang overload yang agak memakan biaya. Cuma itu perjalanan hanya 2 minggu. Setelah itu memang saya duduk di semua di depan TK itu, saya kumpulkan semua tukang, ternak dan lain-lain yang jumlahnya hampir 27 nolongi Pak Wajib. Saya memang tegas di situ, ini adalah untuk masjid. Kita harapannya uang itu dana yang kumpul bisa berjalan sampai selesai. Jadi memang hari itu juga saya putuskan mulai Senin besok nih misalkan harus sudah dikurangi sekian orang. Dan memang berat itu keputusan juga Pak Wahidin, masuk juga berat, harus memilih siapa yang harus dieliminasi karena itu terkait dengan keseharian orang. Cuma memang harus saya putuskan, harus dikurangi, saya tetapkan harus cuma boleh sekian orang tok, tapi monggo pekerjaan tetap harus tetap maksimal dengan orang yang sudah ada, karena saya juga ngitung kebutuhan mingguan biar tetap bisa bayaran. Karena kalau kita terima semua orang kerja, kabeh terima kerja belum kerja Pak. Tapi alhamdulillah sekarang per minggu itu setelah hari itu berjalan cuma 7 atau 8 juta per minggu untuk biaya tukang biaya tenaga. Sudah hemat 50% dengan kualitas kerja yang baik, tetap bagus, kecepatan kerja juga tetap bagus. Mungkin biasa Mas Ujang seminggu 2 kali lah itu banyak kerja. Oh situ Bray. Buka dus. Buat penyemangat buka dus. Gak usah ikut kerja, buat penyemangat tawa itu. Setelah masuk Bray ya.
Malah nang grup bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari tadi kan bicara masalah dana itu yang baru dari warga desa Klahan. Tapi saya belum dengar yang infak setiap Jumat. Itu udah digabungkan atau belum? Nah, makanya kan infak untuk hari Jumat kan bisa digunakan untuk pembangunan juga. Karena itu kan juga harus dipaparkan hari ini juga nanti berapa infak selama Jumat sampai hari ini. Itu kan untuk mengurangi kebutuhan, ya minta-minta sama orang lah, sama warga lah. Yang kedua saya kritisi kepada mandor dan asisten. Dulu setahu saya itu bambu butuhnya cuma 600. Tapi sekarang udah saya hitung 1.500. Nah, seharusnya kan kalau dari dulu segitu mungkin kayak aku nyebut lah. Makanya saya harapkan lah kalau ada pembangunan apa ya harus dihitung betul-betul. Untung si tenagane esinom akeh. Nah, nek tenagane yo sewu kaya Pak Sukrim kabeh kan yo sewu nggih Pak Sukrim. Nah, makanya marilah sama-sama ibaratnya aja asal siki butuhan 600 ngesuk bersitun ngomong mani 700. Ini sih bener sih di. Karena apa? Dari pembicaraan masyarakat lagi masa pingin butuh akeh temen dan lah aku ya orang ngerti wong aku duwe sing penting ayo negori bae ana sing dijaluk tegor orang ana sing dijaluk ngemis. Apa carane alhamdulillah ya ana bencana bae dilala ana prilungguh ya wis Gusti Allah kabeh wis nidok kenal lah sing mlebu maring kuburan jane wis gak terjaluk rubuh dhisik. Monggo lah dari Pak Mandor semuanya itu apapun yang dirancang itu seharusnya udah dipikirkan secara matang karena saya itu nggak tahu. Nanti kalau ditanya oleh warga kan loh masa punya dituangkan temen. Begitupun pula dengan pengecoran kalau kepingin cepat itu tangga bikin yang banyak bukan deret adu-adu bagi aku malah justru tambah suwe wongnya mubah. Ibaratkan bikinkanlah tangga yang lebih mudah. Contohnya seandainya kayak kemarin kenapa sih pasir orang delakene maulane orang delakene mungkin lebih cepat wongnya minate ya orang is. Apalagi kayak kerja bakti selama inilah negor pring orang ganggu panitia duite orang kata aku butuh pak nanti ya oleh ya monggo lah sama-sama kita pikirkan. Yang jelas saya cuma kepingin tahu aja masalah uang yang infak setiap hari Jumat itu kan bisa dipergunakan dulu sebelum nanti merambah. Saya sih punya pinemu ada infak ahli waris karena saya nyontoh di tempat istri sana ada setelah infak apa namanya kemarin saya udah berbicara sama Pak Usi itu akad ahli waris itu akadnya orang yang meninggal semuanya. Nah, nanti setelah akad udah kumpul itu baru diistighosahkan. Itu saya nyontoh di Bung Kanel ya. Saya cuma nyontoh aja. Di tempat saya itu, di tempat istri saya itu 2,5 miliar tidak minta ke mana-mana. Tidak minta ke mana-mana, bisa dibuktikan. Cuma orang sana cuma kan yang di Jakarta itu lebih banyak daripada yang di sini. Mintanya ya warga sana. Memang di tempat istri saya itu kalau hari ini laki-lakinya gak ada. Tapi kalau pas lebaran itu lanang kabeh metune.
marilah kita sama pikirkan mungkin dari akad almarhum itu yang udah meninggal mungkin bisa lah. Nah, sehabis akad ini ada akad lagi, tapi ya kayak gitu, didoakan, jangan diminta tapi tidak didoakan. Nah kesalahannya di desa Kelang kebanyakan kayak gitu. Monggo sama bikinlah tangga yang ibaratnya ben lebih cepat lah, lebih cepat jalannya, kepriye caranya. Bok nanti midah pasir tenaga si kerja angel ngomong basar, wengi-wengi insyaallah tak lakoni. Wow. Wengi-wengi tak lakoni. Sing jelas untuk ibaratnya setiap ada kerja bakti masuk ya teman ini. Nah itu kan harus ada pinemu. Mungkin sama Pak Wakidin, sama panitia lah, panitia sih aku kerjanya jauh orang gagas acan. Asli, lo panitia tahu nongol beora kasarane kok. Si nongol Bu Situn. Aku apa paling Gus Tufa? Kalau Yang sing derekan tambah itu ya. Minggu dari. lah ajan. Mbok ya ayo wong dadi panitia ya sing kerja pada sehat apa ora kepriwe kudu ngendi. Ayo. Nah, mau sing jelas ya ayo lah. Aja panitia aku nang tulisane tok, tapi gawe semangat karo sing kerja bakti barang. Aku dadi niki alas ya negor pring. Lho girokok. Kowe kan panitia jenengane. Cetakna ya. Cetakna sih. Lah tengone dhewek tok negonku ora, aja takon. Ora percaya aku gebuke Pak Sukrin malah. Nggih Pak Sukrin. Ya orang ketang rombus kan seperti yang jelas ya untuk kebersamaan saya sih senang sekali lah. Walaupun sedikit desa tapi alhamdulillah bambu ya udah banyak lah, tinggal mungkin kebutuhannya berapa itu kemarin kan udah saya share untuk dipotongin kepada Banser, juga di BI juga masih banyak boleh dipotong dulu. Alhamdulillah juga ya rubuh maning ya Pak Wat. Alhamdulillah yang esuk bedan anak sing rubuh maning. Nah makanya ayolah sama-sama panitia juga ya aja pun delengin HP tok butuh nenek ya sekali-kali orang ketang sore sedela ya terutama ya Pak Duka lah ya wong maning ngene minggu lagi kerja bakti ya sengaja orang kerja bakti lah sekali-kali berdiri kan malah karo Pak Wakidin barang. Ya mungkin hanya itu, saya cuma penjelasan yang infak dari bulan hari ini ke Jumat itu ya selama ini juga kan setiap Jumat juga tidak diumumkan. Hanya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan infak Jumat nanti dijawab oleh Pak Maskon atau mungkin Pak Maskon. Nah, untuk yang lain terkait dengan bambu memang dulu itu kebutuhan 600 memang instruksi dari saya. Harusnya itu kan dulu pembangunan itu setelah seluf itu kita bangun dinding, jadi nunggu bambu itu bisa dilepas baru bisa buat yang lain. Tapi ternyata memang kita ngobrol-ngobrol dengan mandor, terus ngejar atap dulu biar mancing kerja orang kepanasan, ngejar bisa digunakan. Jadi langsung butuh pring meningkat. Harusnya 600 bambu itu bisa digunakan basluf, mau garing, lepas, go, atap. Tapi ternyata kita berubah rencana untuk mempercepat kerja. Kita garap atap dulu biar sing kerja yang melas banget, panas banget kayak panas kudanan. Terus biar secara progres juga lebih akan terlihat, biar bisa digunakan juga karena ngejar buat bulan puasa. Jadi bambu cicik jaluk maning dan seperti itu nih. Jadi mau dimaklumi bukan tidak ada perhitungan, tidak. Justru mungkin saya nggak pernah melihat di sini, tapi saya mungkin selalu aktif di pemikirannya Mas Imam atau Pak Wahid, selalu diskusi kan. Yang bebannya kayak ngapa dia kayak dulu yang mesti dadur. Yang sih mana sih mending ganti orang dia apa tuh nih, mending negori pring itu orang mikirin lah.
monggo. Tapi yang kanannya semangat ya. Enggak mau. Semangat ya ngasuhnya. Soalnya ngerokok kayak. Masuknya medang mulai masuk ya. Masuknya medang mana yang asuk mulai medang dok tapi. Monggo Mas sekarang terkait tak Jumat. Ya, terima kasih. Ini untuk laporan infak masjid untuk Jumat itu ada 34.235.000. Cuman ini ada pesan dari beberapa tokoh, ya termasuk harapan dari Pak Kiai, itu infak itu termasuk jadi senjata pamungkas. Harapannya seperti itu, ya, jadi permohonan termasuk Pak Hendro itu jangan dikeluarkan dulu, ya intinya seperti itu. Kalau nominalnya kurang lebih 34.235.000, ya itu bisa dimengerti bareng-bareng. Harapan atau termasuk dari Pak Kiai juga memohon naik orang kepentok banget, ya aja ditok nadisik, asalnya seperti itu harapan. Tapi bongko arep tinggo pun aku ya matur disit, wong nyatane butuh kan seperti itu. Mudah-mudahan sih malah nambah terus infaknya dan bisa tidak terpakai, ya seperti itu. Terima kasih. Terkait nyuwun sewune masalah kerja bakti itu untuk warga Kelahang termasuk sudah sangat super baik, sangat baik. Ya, mudah-mudahan seluruhnya ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nek terlalu kejerun ya orang kepenak Mas Muji. Jadi wis diwai contoh iki bae. Wis nang gambarana arep melu-melu ya itu. Orang ya jona bae. Yang wong kejerun emane sih pahalane dewa wong rusak. Mungkin urung sempet duit ya bos. Iya, kayak gitu, nggak apa-apa lah. Yang penting sudah ada yang kerja bakti, sudah bisa berjalan, monggo lah. Yang penting saling mendukung, memberi saran. Kalau ada masukan silahkan. Kalau ada yang tidak jauh-jauh, monggo diberi masukan dengan adab. Jangan mengebiri, jangan membuli, karena ini milik warga Kelahang bersama. Setiap keputusan sama sekali tidak nyuwun sewu tidak bisa membahagiakan atau